Halo guys, welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik guys. Nah, aku mau curhat nih guys. Curhat lagi. Magang di Jepang tuh kebanyakan curhat kayaknya ya. Jadi gini guys, mungkin teman-teman di Indonesia itu kebanyakan berpikir bahwa kerja di Jepang itu gajinya selalu gede gitu ya. Selalu jutaan gitu ya, banyak gitu. Sebenarnya enggak guys. Pengalaman aku selama hampir 3 tahun di sini, aku pernah dapat gaji terendah ya. Gaji terendah aku itu tuh 9 mang aja guys. Ada masih slipnya. Slipnya masih aku kumpulin. Semuanya masih lengkap. Sampai sekarang masih lengkap. Cuma nggak bisa aku buka-bukaan guys. Karena gini guys. Dulu aku pernah bikin konten tentang gaji. Bikin konten tentang gaji. Aku bukain slip ya. Aku buka slip. Tapi aku nih gimana ya, agak nggak terlalu bebas gitu masalah bikin konten, apalagi tentang yang hitung-hitungan kayak gitu ya, yang vital-vital kayak gitu, nggak terlalu bebas guys, karena aku masih dalam pantauan. Selama aku masih kerja di Jepang, aku masih dipantau terus sama orang kantor. Jadi dulu pernah bikin konten nunjukin slip gaji, ya sebenarnya nggak banyak-banyak amat, dan itu menurut aku biasa aja gitu kayak di konten-konten kawan-kawan sebelumnya. Tapi itu nggak biasa menurut lembaga penyalur aku kayak gitu guys, nggak etis lah mungkin ya. Itu bisa menimbulkan cemburu sosial kayak sepertinya kayak gitu. Nah, habis itu aku langsung di apa namanya, ditelepon kayak gitulah, ditegur pokoknya, dapat teguran berkali-kali dari pihak yang di Jepang dan dari pihak yang di Indonesia. Aku dapat teguran kayak gitu. Jadi di Jepang itu tuh nggak selamanya gede guys. Aku pernah dapat itu tuh terendah itu tuh 2 kali ya. Aku pernah dapat gaji 2 kali. Yang terendah itu 9 mang. Kan rumornya, kabar-kabarnya kan kalau di Indonesia itu kalau magang di pertanian Jepang itu kan gajinya ya gede ya, puluhan juta gitu ya. Sebenarnya 9 mang itu 9 mang atau 90 ribu yen itu tuh kalau dihitung-hitung ya puluhan juta juga sih. Kalau dikurskan gitu berapa nih? 11 juta. Kalau dikurskan 90 ribu yen kali 130 standar masih dapat 11 juta. Tapi itu tuh gaji terendah aku banget guys itu. Jadi itu tuh cuma dipotong apa ya? Itu tuh sudah dipotong apa tuh? Tapi belum dipotong kayak wifi, makan dan lain sebagainya. Itu otomatis kalau segitu menurut aku pribadi nih ya. Menurut aku pribadi kalau 9 mang itu tuh nggak masuk guys. Nggak masuknya kenapa? Karena di sini kita misalnya 9 mang nih ya, hitungannya ya. 90 ribu yen itu dipotong 30 ribu yen untuk kebutuhan kita sehari-hari kayak makan, kebutuhan dapur, kebutuhan cuci, mandi dan lain sebagainya, jajan. Itu sisanya 60 ribu yen ya kan. 60 ribu yen itu guys. Kalau dirupiahkan itu 60 ribu itu kalau dirupiahkan itu setara dengan 7.800.000. Nah, 7.800.000 kalau misalnya kita kirim nih ke Indonesia untuk kebutuhan keluarga kita ya di Indonesia, ya tahu sendiri lah ya, namanya kebutuhan banyak ya, paling enggak 4 juta gitu kan ya, habis guys. Nabungnya berapa ya, sama aja sebenarnya. Di Jepang itu tuh ya pasang surut ya, nggak selalu mesti gede. Karena gini, dulu aku tuh pernah tinggal di 2 perusahaan yang berbeda. Ini perusahaan yang berbeda, di tempat dulu perusahaan yang berbeda juga. Yang gaji aku yang kecil banget itu tuh di perusahaan yang dulu. Jadi kayak gitu. Sebenarnya aku ini nih punya apa namanya, kisah kisah suka duka yang beneran, yang mungkin jarang dialami oleh youtuber-youtuber magang di Jepang ya. Aku pernah ngalamin hal itu, aku pernah di over lah pokoknya. Tapi kayaknya belum aku ceritain sekarang. Mungkin nanti kalau misalnya udah pulang, udah bebas dari ikatan apa namanya, orang-orang kantor, penyalur-penyalur, jadi lebih enak bicaranya. Kalau sekarang sepertinya belum, mungkin nanti kita akan cerita-ceritanya kalau udah di Indonesia nanti ya. Kalau udah pulang kayak gitu. Jadi pengen ini aja sih. Apa namanya? Ya nyampein kayak curhat lah. Curhat bahwa di Jepang itu tuh nggak selalu enak, nggak selalu gede gajinya. Mungkin teman-teman nengok aku di YouTube, kanal YouTube, happy-happy aja, enak-enak aja. Tapi dulu tuh ya pernah juga di masa-masa sulit guys. Sampai yang begini, yang begitu, gaji besar, gaji kecil, udah ngalamin kerja yang kayak kuda, udah yang santuy ya sekarang alhamdulillah ya, jadi bisa sering bikin konten. Ya pokoknya banyak macam lah pokoknya guys. Ini kebetulan lagi santai ya.
hujan terus, ini mau musim gugur pergantian ke dari musim panas mau pergantian ke musim gugur. Insya Allah sebentar lagi aku pulang kalau misalnya nggak ada halangan, tapi kalau misalnya ada halangan nggak tahu deh, kayak mungkin ya kita manut aja sih sama yang apa namanya bertanggung jawab menyalurkan saya. Soalnya sekarang ini COVID-nya ini nih masuk gelombang kelima nih, apalagi di daerah saya nih di Baraki, tepatnya di Koga nih. Ini lagi ada ledakan COVID yang luar biasa banget, yang ah susah diomong dan kata-kata pokoknya. Ya susah pokoknya. Ya jadinya agak nggak tentu gitu, nggak menentu. Mau nggak mau ya harus apa ya, terima keadaan lah. Memang keadaannya lagi kayak gini ya sekarang ya. Kayak gitu guys. Oke guys, di yang tentang magang Jepangnya disimak aja terus ya. Nanti kita bakalan bikin curhatan yang buka-bukaan beneran ya kalau udah pulang ke Indonesia. Doain aja yang mudah-mudahan selamat, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, sehat, minta dijauhkan dari COVID juga ya. Karena di sini udah bener-bener nggak aman, di daerah sini udah nggak aman bener sekarang. Minta doanya untuk teman-teman semua yang mau berangkat magang ke Jepang, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, masker, protokol kesehatannya. Yang mau pulang, mudah-mudahan diberi kelancaran. Aku belum vaksin nih, sebentar lagi aku vaksin. Oke, thank you ya guys ya, yang udah mau nyimak celotehanku malam ini. Yuk, assalamualaikum.